Sesaat, Wei Zhao melihat Teng Rui dikawal pasukan dan kabur dari sana. Tidak ambil diam, ia segera mengejarnya. Sayangnya, pelarian Teng Rui sia-sia. Wei Zhao segera menghabisi pasukan musuh dan melumpuhkannya. Dari sanalah Teng Rui baru sadar Wei Zhao adalah pembunuh bertopeng yang di saat itu menculiknya. Wei Zhao segera membunuhnya di tempat untuk balas dendam atas kematian paman dan bibi He, beserta seluruh kematian teman-temannya di saat dulu. Sementara itu, peperangan masih berlangsung di kota Liangzhou, yang dimana Pei Yan bersama pasukannya berusaha keras untuk mengalahkan pasukan kerajaan Wei yang berusaha merebut kota tersebut. Usahanya tidak sia-sia, pasukan musuh berhasil dipukul mundur untuk sementara waktu. Di sisi lain, Kaisar Kerajaan Wei mendapatkan informasi dari Jenderal Lei kalau mereka gagal menguasai kota Zhuzhou dan kota Liangzhou. Hal tersebut membuatnya menjadi sangat kesal, apalagi terdengar berita Teng Rui sudah dibunuh oleh Wei Zhao. Terlihat Tuan Lu kini berpihak kepada Kerajaan Wei dan bersedia memberikan bantuan untuk mengalahkan Kerajaan Daliang. Bagaimanapun juga, ia merupakan bekas seorang jenderal dari Kerajaan Daliang dan ia memahami karakteristik ataupun strategi pertempuran dari Kerajaan Daliang. Kaisar Wei akhirnya mempercayakan peperangan ini kepadanya. Lu Jiangjun Singkatnya, Pei Yan mendapatkan informasi Tuan Lu sudah berpihak dengan kerajaan musuh dan sebentar lagi akan melancarkan serangan ke kota Liangzhou. Tidak ingin warga Liangzhou menjadi korban, Pei Yan menugaskan Ah Cheng untuk mengevakuasi seluruh warga ke tempat yang lebih aman. Ah Cheng, 侯爷放心，安城定不辱使命。 Di tengah perjalanan, Ah Cheng yang membawa warga kota Liangzhou bertemu dengan Wei Zhao dan menceritakan apa yang telah terjadi. Siapa sangka dari arah belakang, Tuan Lu berhasil mengejar mereka. Wei Zhao meminta Ah Cheng untuk segera pergi mengevakuasi para warga saat ini, dan ia sendiri yang akan menghadapi Tuan Lu. Sayangnya, beberapa pasukan milik Tuan Lu ada yang berhasil mengejar, sehingga Ah Cheng terpaksa meminta Jiang Qi membawa warga saat ini dan ia akan menghadapi pasukan musuh. Hoye, 我去点兵。 Pertarungan sengit pun terjadi, hingga berakhir Ah Cheng tewas terbunuh karena ia kalah jumlah. Tak lama kemudian, Pei Yan datang menyusul. Alangkah terkejutnya ia melihat Ah Cheng dibunuh. Ia pun bergegas menghampiri dan hendak membawanya kembali untuk diobati. Namun sayang semuanya sudah terlambat, Ah Cheng akhirnya meninggal dunia. Pei Yan begitu sangat terpukul akan hal tersebut, sebab bagaimanapun juga mereka berdua sudah bersama sejak kecil dan ia menganggap Ah Cheng seperti adik kandungnya sendiri.
来吧。 Dengan rasa bersedih, Pei Yan membawanya kembali. Jiang Qi beserta yang lainnya merasa ikut terpukul akan kematian Acheng, terutama Tong Ming, salah satu sahabat Acheng yang sudah bersama sejak dulu. Ia pun tak kuasa menahan rasa sedihnya. Sementara itu, Hong Ji yang kini menjabat sebagai wali kota Yulo yang baru mengembalikan tusuk konde giok putih kepada Wei Zhao. Sebab bagaimanapun juga barang itu peninggalan milik ayah Wei Zhao. Hong Ji merasa tidak pantas memilikinya dan ia juga tidak memerlukan barang tersebut untuk menjadi wali kota. Di waktu bersamaan, Li, murid pribadi milik Wei Zhao, ditangkap oleh Tuan Lu. Ia ingin menggunakan nyawanya untuk mengancam Wei Zhao supaya menyerah. Tak lama kemudian, Wei Zhao datang ke sana, memintanya untuk melepaskan muridnya. Dari sanalah Tuan Lu berkata yang membunuh Raja Qi adalah Kaisar. Bahkan Kaisar sendiri yang memfitnah Xiao Haitian, ayah Wei Zhao sebagai pelakunya. Hal itu dilakukan supaya Kaisar bisa menguasai dan memanfaatkan kota Yulo. Tiba-tiba, Li mengorbankan dirinya untuk membunuh Tuan Lu dengan cara menariknya terjun ke jurang bersamanya. Singkat cerita, jasad Li sudah dimakamkan oleh Wei Zhao. Pei Yan datang menghampirinya dan kini mereka sama-sama kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Mulai dari sinilah mereka berdua yang awalnya saling bermusuhan mulai bekerja sama menjadi teman untuk menyelesaikan peperangan ini. 战场上小心。 Singkat cerita, perang sesungguhnya baru akan dimulai. Kaisar Kerajaan Wei yang memimpin pasukan, sedangkan Kerajaan Daliang dipimpin oleh Wei Zhao bersama Pei Yan. Di dalam peperangan tersebut, Pei Yan bersama pasukannya maju duluan menghadapi Jenderal Lei. Sedangkan Wei Zhao masih menunggu pergerakan Kaisar Kerajaan Wei untuk mencari kesempatan dalam melumpuhkannya. Dari arah atas, Culi yang sudah bersiap untuk melepaskan anak panah peledak ke arah Kaisar Kerajaan Wei. Setelah berhasil melakukan itu, Wei Zhao mulai menyerang. Kaisar Kerajaan Wei menjadi panik dan bergegas meninggalkan medan pertempuran. Namun sayang ia berhasil dilumpuhkan oleh Wei Zhao. Kini peperangan dimenangkan oleh Kerajaan Daliang. Kaisar Kerajaan Wei dibuat tidak bisa berkutik. Perjanjian disepakati, Kaisar Wei tidak akan menyerang atau mengganggu Kerajaan Daliang seumur hidup. Dari kejauhan, Kaisar Daliang ternyata datang ke sana dan berniat memberikan bantuan. Melihat Wei Zhao berhasil memenangkan perang, ia pun memilih untuk kembali. Kini peperangan telah selesai. Jiang Qi sangat senang melihatnya baik-baik saja dan segera memeluknya. Tak lama kemudian, Pei Yan datang menghampiri. Wei Zhao masih belum puas akan kemenangan kali ini karena ia yakin Kaisar masih berusaha keras untuk membunuhnya. Sebelum ia mati, ia ingin membersihkan nama baik ayahnya dan menegakkan keadilan bagi kota Yulo yang selama ini ditindas oleh Kaisar. Pei Yan yang mendengarkan itu siap untuk membantunya sebab ia juga memahami perasaannya. Mulai sekarang mereka adalah rekan seperjuangan.
魏征，感激不尽。 Singkat cerita, di malam hari, Jiangqi masih belum merasa tenang dan ia takut akan kehilangannya. Maka dari itu, mereka berdua memutuskan untuk menikah di malam itu juga. 若是这一把能再长，秋千都送给你了，我不要秋千。 Lalu keesokan hari, setelah mereka selesai menikah dan melakukan malam pertama, terlihat Wei Zhao sengaja membuat Jiangqi tidak bangun dengan menggunakan obat tidur. 与你是权宜之计，前途未卜。 Lalu ia keluar dan meminta Chu Liang bersama Lukman menjaga Jiangqi. Karena ia bersama Pei Yan akan pergi meminta keadilan kepada kaisar. Apabila rencananya gagal, tidak menutup kemungkinan nyawa Jiangqi dalam bahaya. 怎么，吴少君可不成局啊？ Setelah itu kaisar mendatangi kota Yulo untuk memberikan hadiah kepada semua orang yang sudah berperang melawan kerajaan musuh. Si Qi meminta ayahnya untuk memberikan penghargaan kepada kota Yulo atas kontribusi mereka melindungi kerajaan Daliang. Tentu saja kaisar akan memberikan hadiah kepada siapapun yang memberikan kontribusi saat ini. Tiba-tiba, Wei Zhao maju ke depan untuk membahas masalah kematian Raja Qi yang dituduh pelakunya adalah Xiao Haitian, sehingga kota Yulo mengalami kesengsaraan selama 20 tahun terakhir. Baru saja Wei Zhao hendak berkata pembunuh Raja Qi adalah kaisar, tiba-tiba seluruh warga kota Yulo datang ke sana, yang dimana mereka datang atas undangan dari kaisar. Tidak hanya itu, Wei Zhao juga melihat pasukan milik kaisar sudah berjaga dan siap menyerang apabila ia berani buka mulut mengenai siapa pelaku yang membunuh Raja Qi sebenarnya. Hal itu membuatnya menjadi sangat kesal karena sadar kaisar menggunakan nyawa seluruh warga kota Yulo sebagai ancaman supaya Wei Zhao tidak mengucapkan kebenaran atas kematian Raja Qi. Pei Yan tentu saja menyadari apa yang sedang direncanakan oleh kaisar. Maka dari itu ia memerintahkan pengawalnya untuk pergi memanggil pasukan mereka dalam melindungi seluruh warga. 陛下用月落百姓来威胁三郎，保护好百姓。怎么不说了？他们只不过是想过上太平的日子。 Kaisar lalu mengajak Wei Zhao untuk pergi ke aula makam Raja Qi dalam menemaninya memberikan penghormatan. 朕既已准你所奏，如今我大梁又胜了。 Saat memasuki aula makam Raja Qi, di sanalah kaisar menceritakan kebenarannya. Dikala itu ia yang sudah menjabat menjadi kaisar memiliki rasa ketakutan akan adiknya yaitu Raja Qi yang ingin mengkudeta posisinya. Padahal dikala itu Raja Qi memiliki tubuh yang sangat lemah dan tidak ada sama sekali memiliki niatan untuk mengkudeta posisi kaisar. Namun tetap saja kaisar dihantui rasa ketakutan. Maka dari itu ia meminta Raja Qi adiknya tersebut untuk membuktikan kalau ia tidak akan melakukan pemberontakan kepadanya. Siapa sangka Raja Qi memilih mengakhiri hidupnya sendiri sebagai buktinya. Dan hal tersebut tidak dihentikan oleh kaisar sama sekali. 今生一别，饶足相期。 Tidak hanya itu, kaisar juga membunuh kakaknya Wei Zhao karena kakaknya tersebut sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya atas kematian Raja Qi. Mendengarkan ceritanya, Wei Zhao menjadi sangat marah sebab kaisar sudah memfitnah ayahnya selama ini dan menyiksa seluruh warga di kota Yulo. Maka dari itu ia akan membunuhnya untuk membalaskan dendam. Siapa sangka kaisar sudah menyiapkan bom peledak di bawah lantai dan pemicunya berada di dupa tersebut. Apabila dupa itu telah habis, maka bom itu akan segera meledak.
Tak lama kemudian, pasukan datang ke sana yang dipimpin oleh Yuan dan segera menyerang Wei Zhao. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Wei Zhao berusaha memadamkan api dupa di sana supaya bom tidak meledak. Namun sayang usahanya gagal karena terus dihentikan oleh pasukan tersebut. Hingga akhirnya Wei Zhao menghabisi mereka semua tanpa tersisa dan menarik kaisar supaya mati bersamanya. Aula itu pun meledak dan kaisar tewas terbunuh. Jiang Qi berusaha menyelamatkan Wei Zhao yang tertimpa bangunan, namun usahanya sia-sia karena akhirnya Wei Zhao juga meninggal dunia. 一切都结束了。你给我撑住啊！就此别这样，快走，走啊！走吧。 Semua orang yang melihat itu langsung terdiam dan merasa bersedih atas kematiannya, terutama Jiang Qi. Ia begitu merasa terpukul. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kini yang tersisa hanyalah kenangan Wei Zhao di rumah tersebut. Ia hanya bisa menangis sambil mengubur tusuk konde giok putih milik Wei Zhao tepat di bawah ayunan. Setelah itu, Pei Yan mengajaknya kembali ke ibu kota. Mulai sekarang tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Jiang Qi memilih untuk tinggal di kota Yulo, tempat kelahiran suaminya. Keputusannya itu dihormati oleh Pei Yan dan tidak akan memaksa. Singkatnya, Si Qi, putra mahkota yang kini menjadi kaisar yang baru. Di bawah kepemimpinannya, seluruh warga hidup damai dan aman, tanpa peperangan atau perbudakan lagi. Sedangkan di kota Yulo, mereka semua memberikan penghormatan terakhir di aula yang telah terbakar, tempat meninggalnya Wei Zhao. Rasa sedih menyelimuti mereka semua karena ditinggal oleh seorang pahlawan. 你为月落所做的一切，少主啊，我再也看不到了。风雪。 Adegan lalu melompat 5 tahun kemudian, Jiang Qi ternyata sudah memiliki seorang anak bersama Wei Zhao, yang sebelumnya mereka sempat berhubungan setelah menikah. Meski sudah 5 tahun berlalu, kenangan Wei Zhao masih sangat terasa di pikiran Jiang Qi dan belum bisa melupakannya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.